mengenai apa permintaan maaf Hercules kepada Bapak Sutioso ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu apresiasi itu adalah yang pertama kepada Pak Sutioso, yang kedua kepada Hercules, karena ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan. Tapi dua-duanya punya nilai positif. Jadi kita mengapresiasi kepada Hercules. Artinya ketika dia minta maaf secara langsung dan disorot publik, artinya dia memposisikan bahwasanya ya sudah, dia merasa bersalah, pernah khilaf dalam tindakannya dan yang ditujukan kepada Pak Sutioso, kemudian dia minta maaf. Ketika diketahui publik, berarti kan dia mencitrakan ya sudah, saya salah begitu, tapi dia minta maaf. Nah, ini sentimennya adalah positif terhadap Hercules sebagai pribadi. Gitu. Jadi kita mengapresiasi kepada Bang Hercules, beliau cukup gentle ya, gitu. Dari posisi-posisi beliau yang sebelumnya berseteru, kemudian minta maaf dan minta berdamai. Itu yang pertama kepada Hercules. Yang kedua juga kita apresiasi kepada Bapak Sutioso, karena dengan kerendahan hati, dengan wibawanya, dengan kematangan beliau sebagai orang yang dituakan ini, kemudian dia memberi maaf kepada Hercules. Jadi ada pertemuan permintaan maaf dan kemudian Sutioso menerima. Itu tentunya membuat suatu posisi yang kelihatannya tadi ditanyakan sebagai huru hara kemudian menjadi hilang. Jadi sudah tidak ada lagi huru hara, sudah berdamai. Namanya islah kalau dalam ilmu kesederhanaan hidup ya. Jadi sudah berdamai dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dua-duanya punya nilai positif, baik Hercules maupun Bang Sutioso. Oke, kan ada adat di situ, Bang. Ya. Seperti apa, Bang? Memang adatnya orang timur seperti apa? Kayak kemarin sempat datang bawa sesuatu. Ya. Jadi adat ini seringkali dipakai dalam penyelesaian masalah. Makanya adalah ada penyelesaian masalah secara adat, ada penyelesaian masalah secara hukum adat. Itu adat ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hercules orang timur, saya juga orang timur, orang Jawa Timur maksudnya. Jadi semua ada adatnya. Orang Jawa pun punya adat kalau minta maaf, orang timur pun punya adat untuk minta maaf. Jadi ketika dilakukan permintaan maaf tentu dengan adat timur, berarti kan si Hercules menyerahkan posisinya kepada adat supaya harapannya ada diberikan maaf sama Bang Sutioso. Jadi dengan cara adat beliau, adat suku beliau kan begitu. Saya pun kalau minta maaf pasti pakai adat Jawa gitu kan, atau adat ini. Dan atau kalau lagi Idul Fitri kan banyak orang minta maaf dengan adatnya masing-masing kan. Ya, itulah kemudian adat itu begitu penting. Jadi kalaupun dalam hukum itu ada dua, ada hukum positif negara biasa, ada hukum adat. Nah, ini yang dipakai dalam hukum adat oleh Hercules. Tapi ini tetap bagian dari satu porsi dari kompleksitas yang tadi disebut huru hara dan berdamai tadi. Jadi ini dianggap sebagai suatu titik penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Jadi udah bagus lah, bagus buat Bang Hercules secara pribadi ya. Tapi kalau secara Grip Jaya kita belum tahu karena masih banyak persoalan di wilayahnya Bang Hercules sebagai pemimpin dari Ormas kan begitu. Tapi secara pribadi dia citranya udah positif ya. Gitu. So, menggugurkan hukum-hukum yang menggugurkan laporan-laporan gak sih, Bang? Dengan perdamaian ini, Bang, karena kan ada yang melaporkan, Bang. Tidak, jadi gini, hubungan hukum antara satu pribadi dengan pribadi dan kemudian pribadi dengan yang lainnya juga tentunya berbeda gitu. Jadi Hercules dengan Bang Sutioso sudah selesai berdamai, citranya dua-duanya positif. Tapi Hercules mungkin dengan Grip Jaya dengan pihak lain itu belum tentu selesai. Tapi harapannya begini, ketika kita lihat indikator bahwasanya Hercules berdamai atau menyatakan permintaan maaf, berarti dia sudah naik levelnya dari level yang mungkin berada di atas kemudian ke wilayah kebijaksanaan. Orang minta maaf kan itu adalah orang yang kemudian paham salah sehingga mereka taraf perilaku atau pikirannya udah di atas, sudah mulai bijaksana. Jadi kita bisa lihat ketika Hercules sudah melakukan itu minta maaf, berarti kan dia sudah mulai bijaksana. Ketika dia sudah mulai bijaksana, dia juga akan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi Hercules sendiri maupun persoalan
ormasnya. Jadi pasti dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konstruktif, positif dan membangun. Nah, jadi kita akan melihat perubahan pola dari Hercules yang tadinya seorang yang diidentikan sebagai preman, dia berubah menjadi tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Hercules menjadi tokoh masyarakat yang bijaksana sehingga makin disegani. Begitu kan? Bang, artinya ini kan dampak positif ya, Ya. dari keluarganya Pak Sutioso juga, Ya. maupun dari keluarga Purnawirawan. Ya. Dampaknya kan positif. Betul. Hmm. Ya, tentunya dari pertemuan dua insan ini, yaitu permintaan maaf dan dimaafkan tadi, dampaknya positif menjelar kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga, kepada kelompok, juga kepada handai tolang. Jadi ada kerabat, ada keluarga, ada kelompok. Ada kelompok yang formal dan ada yang informal, baik kelompok paguyubannya, baik kelompok patembayanya. Jadi dianggap menjalar itu. Jadi roh-roh perdamaian itu kemudian menular dan menjalar. Nyampe ke kita juga, oh kita juga tenang, udah berdamaian gitu. Nyampe kepada teman-teman media, oh sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi cerita tentang permusuhan dan perselisihan. Bang, ini bisa dibilang sebagai contoh nggak sih Bang untuk para ini dan juga yang sedang berkonflik gitu Bang? Ya, ini menjadi contoh buat para pihak-pihak yang berkonflik, entah dia pejabat, entah dia pribadi, entah dia tokoh masyarakat, entah dia guru, entah dia dosen, entah dia siapapun juga. Ini adalah contoh untuk pola-pola perdamaian yang baik, ya. Penyelesaian sengketa baik hukum maupun sosial, kalau ada konflik kemudian diselesaikan secara adat yang baik. Ini contoh buat Bang Roy Suryo sama buat Pak Jokowi kalau masih ribut kan, kayak gitu. Ini kita melenceng dikit.